Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilman yanfa'una. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan wajibkan kepada kita. Dan kita berharap semoga Allah Tabaraka wa taala menerima amal ibadah yang telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Selama ini ketika kita membahas dan mempelajari tentang akhlak, maka yang sering kita bahas dan kita pelajari adalah akhlak yang sifatnya lahiriah. Napa lahiriah? Yang kelihatan, yang nampak. Jadi ketika kita mempelajari akhlak atau membahas tentang akhlak, maka kita lebih sering membahas sesuatu yang kelihatan, yang nampak. Dan jarang kita membahas yang sifatnya batiniyah. Napa batiniyah? Yang ada dalam hati. Ya. Makanya ketika kita membahas tentang akhlak sesama muslim, ya, maka kita lebih fokus untuk membahas tentang senyum ketika ketemu sesama muslim, ramah tamah, salam, kemudian berjabat tangan. Ini kan semuanya sifatnya kelihatan apa yang tidak kelihatan? Kelihatan, ya. Sehingga ya, atau ketika kita membahas akhlak, maka seringkali kita fokusnya kepada sesuatu yang kelihatan, yang lahiriah. Apakah yang kelihatan itu nggak penting? Senyum sama orang, ramah sama orang, ketemu salam, jabat tangan, itu penting atau tidak? Penting, penting sekali. Tapi ternyata jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada yang lebih penting daripada akhlak yang sifatnya lahiriah. Ya. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu akhlak yang sifatnya batiniyah. Akhlak yang sifatnya gak kelihatan, yang ada di dalam hati. Ya. Dan akhlak batiniyah ini justru malah pondasi asas kita. Ya. Jadi kalau batinnya baik, ya, maka bisa dipastikan lahirnya pun juga baik. Dan belum tentu lahirnya baik, batinnya baik, belum tentu. Ya. Apa ya Ustaz? Iya. Belum tentu orang yang senyum sama kita itu sayang
sama kita. Betul atau tidak? Betul. Ya. Senyum itu kan sifatnya apa? Lahir. Sayang sifatnya batin. Ya. Jadi sesuatu yang sifatnya lahiriah itu belum tentu mencerminkan sesuatu yang sifatnya ada di dalam batin kita. Makanya ada orang yang senyum-senyum tapi serigala. Senyumnya sinis. Senyumnya itu untuk menutupi niat buruk dan niat jahat yang ada di dalam hati dia. Serem nggak? Serem. Contohnya apa? Contohnya apa? Copet. Bapak Ibu tahu copet? Ya, copet itu ramah apa nggak? Senyum nggak? Oh, nggak kelihatan orang jahat dia, ya kan? Kita sangka dia baik, kita sangka dia ramah. Ternyata ada niat buruk yang dia tutupi dari keramahan tersebut. Berarti sesuatu yang lahir, ya, baik secara lahir belum tentu baik secara batin. Dan itulah yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Di salah satu di antara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan akhlak, yang kita akan bahas adalah hadis yang berkaitan dengan akhlak batiniyah. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah hati yang mencintai sesama. Apa temanya? Hati yang mencintai sesama. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana an Anasin radhiyallahu anhu, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas. Siapa namanya? Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah bersabda, apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak dianggap beriman, kalian tidak dianggap beriman sampai kalian betul-betul mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Apa kata Rasul? Kalian tidak dianggap beriman sampai kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai saudaranya sendiri. Ya. Pertanyaannya, cinta itu urusan apa? Cinta itu urusan batin apa lahir? Batin. Ya. Bukan urusan lahir. Ya. Jadi belum tentu ada orang yang mengatakan cinta kepada kita, tapi hatinya sesuai apa yang diucapkan. Betul atau tidak? Kamu tuh loh, cinta satu-satunya yang aku cintai di dunia ini. Ya. Jebule selingkuh. Ini namanya cintanya palsu, ya. Jadi belum tentu orang mengatakan cinta, hatinya itu sesuai dengan apa yang dia katakan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tidak dianggap orang itu beriman sampai dia betul-betul mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Saya kasih contoh. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat nikmat, kita senang atau tidak? Senang enggak? Kok diem? Ibu-ibu sama bapak-bapak kalau dapat nikmat senang? Senang, ya. Kalau orang lain dapat nikmat, senang apa tidak? Yakin? Oke. Panjenengan punya warung. Tetangga panjenengan depannya juga punya warung. Warung tanggane lari sepul. Senang?
Yakin? Ya, itu aplikasinya, ya. Jadi bukan sekedar teori, itu aplikasinya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kita nggak dianggap beriman sampai kita tidak mencintai atau sampai kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan itu aplikasinya. Ketika kita lihat kita punya warung, punya dagangan, ya, gelar lapak, ya, kanan kiri kita temennya lari sepol, ya. Kalau kita senang, ya, berarti kita sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bentuk aplikasinya. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita nggak bisa atau tidak dianggap beriman. Ya, Ustadz, berarti kalau nggak dianggap beriman, orang yang nggak seneng dengan saudaranya, ya, seperti dia tidak senang, atau orang yang tidak mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, berarti dia kafir, Ustadz. Ya, kan nggak dianggap beriman, ya, begitu? Enggak, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sini yang dimaksud tidak dianggap beriman itu adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Ya, tidak sempurna apa? Tidak sempurna keimanannya. Ya. Jadi bukan berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri kafir. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah tidak sempurna keimanannya. Taunya dari mana, Ustaz? Taunya adalah dari hadis yang lain. Ya. Di mana dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Ibnu Hibban, dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dan riwayat ini dinilai sahih oleh beliau dan Syekh Al-Albani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yablughu 'abdun haqiqatal iman." Gak akan, atau seorang hamba tidak akan sampai kesempurnaan iman. Nah, ini lebih gamblang. Kata Rasul, seseorang itu tidak akan bisa sampai kesempurnaan iman hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Sampai dia mencintai saudaranya, mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk diri dia sendiri. Ya. Berarti dalam riwayat ini menjelaskan bahwa yang Rasul katakan tidak dianggap beriman, maksudnya adalah tidak sempurna keimanannya. Ya. Tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai kebaikan orang lain seperti dia mencintai kebaikan diri dia sendiri. Ya. Berarti kayak tadi, ya, tangga kita punya warung, warungnya lebih laris, ya, daripada kita, dan kita seneng, ya, ya, dan kita nggak seneng, ya, berarti kita masih muslim atau tidak? Masih muslim, ya, masih muslim. Hanya saja imannya nggak sempurna, ya. Berarti nggak apa-apa Ustadz seperti itu. Ya apa? Kan kita mencari di dunia ini kesempurnaan keimanan, ya. Kita mencari kehidupan ini adalah supaya iman kita sempurna. Berarti kalau iman kita turun, ya apa, ya, ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Ya. Berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yu'minu, tidak dianggap beriman, maksudnya adalah tidak sempurna keimanannya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya, menyukai buat saudara kita apa yang kita sukai buat kita. Ya. Kalau kita suka dagangan kita laris, ya, maka kita pun juga suka dagangan orang lain laris. Ya.
Kalau kita suka ketika mendapatkan kenikmatan, maka kita juga suka orang lain mendapatkan kenikmatan. Ya. Rasul mengatakan kita nggak bisa mencapai kesempurnaan iman sampai kita menyukai orang lain menyukai buat saudara kita apa yang kita sukai buat kita. Ya. Timbul pertanyaan, Ustadz, tadi Rasul bilang katanya iman kita nggak sempurna sampai orang lain itu iman kita nggak sempurna sampai atau kita nggak sempurna imannya kalau kita nggak menyukai orang lain mendapatkan sesuatu yang kita sukai. Ya. Jadi kita menyukai mendapatkan ini dan orang lain juga harus menyukai yang kita dapati. Ya. Timbul pertanyaan mungkin, Ustadz, ya, saya suka mabok Ustadz. Suka mabok. Mabok itu apa? Minum. Ya. Berarti iman saya gak sempurna kalau saya gak buat orang lain juga suka mabok. Ya. Saya suka minum Ustadz. Berarti yang saya suka ini harus juga disukai oleh orang lain. Iya. Begitu Ustaz? Iya. Begitu enggak? Begitu? Enggak, ya. Begitu? Bukan, ya. Hadis ini Rasulullah SAW kata para ulama dijelaskan, ya. Kenapa bukan seperti itu? Karena hadis ini membahas tentang sesuatu yang baik-baik, ya. Hadis ini membahas tentang sesuatu yang baik-baik saja. Dari mana itu kita dapatkan Ustadz? Ya dari hadis yang lain. Ya, dari riwayat yang lain. Ya, lagi-lagi dari riwayat yang lain. Ya. Itulah pentingnya kita membaca dan mempelajari hadis nggak cuman dari satu riwayat. Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-haditsu idza lam tujma' turuquhu lam yufham. Li'annahu wal haditsu yufassiru ba'duhum ba'dha. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, hadis itu kalau nggak kita kumpulin semuanya, itu nggak akan kita bisa pahami. Kenapa? Karena antara satu hadis dengan hadis yang lain ini saling menjelaskan. Kayak tadi Rasul mengatakan tidak dianggap beriman. Ternyata maksudnya adalah tidak sempurna keimanannya, dijelaskan yang lain. Kemudian Rasul mengatakan sampai kita menyukai orang lain seperti kita menyukai diri kita sendiri. Ya. Berarti apa yang kita sukai harus disukai orang lain. Apakah itu dalam semua hal, ya, baik yang baik-baik maupun yang buruk-buruk? Ya. Jawabannya tidak. Ya. Jadi kita mempelajari hadis itu nggak cukup dari satu riwayat, ya. Harus dari riwayat-riwayat yang lainnya juga. Wah Ustadz, gimana caranya Ustadz bisa dapat hadis banyak riwayat itu? Ya caranya dengan belajar, ngaji, ya. Dan ngaji itu butuh guru. Ya. Jadi salah satu istimewanya agama Islam adalah agama Islam itu tidak bisa dipelajari secara otodidak. Harus ada gurunya. Supaya apa? Supaya tidak terjatuh dalam kekeliruan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita nggak dianggap beriman sampai orang lain atau sampai kita suka orang lain mendapatkan apa yang kita sukai. Apakah itu dalam kebaikan dan keburukan? Jawabannya bukan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian tidak dianggap beriman, tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai
kebaikan untuk saudara kalian seperti kalian mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Berarti yang kita cintai kebaikan. Ya. Berarti yang dimaksud hadis ini adalah mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, mencintai untuk kebaikan orang lain. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kebaikan duniawi apa kebaikan ukhrawi? Duniawi apa ukhrawi? Dua-duanya. Ya. Kebaikan duniawi dan juga kebaikan ukhrawi. Ya. Contoh, ya. Jadi kita harus mencintai saudara kita, ya, menyukai saudara kita mendapatkan kebaikan sebagaimana kita suka dapat kebaikan itu dalam urusan dunia dan ukhrawi. Contoh, tangga kita rumahnya bagus, senang apa tidak? Senang apa enggak? Senang, alhamdulillah. Tetangga kita punya motor baru, senang? Alhamdulillah. Tanggane ini ya, tanggane punya mobil baru, senang? Panas? Ada yang panas? Ya. Nah, kalau panas ya berarti harus dipertanyakan ini, ya. Kalau tangga kita dapat kenikmatan, kita malah panas, John. Ya, kemarin motor, sekarang mobil, rumahnya bangun. Nah, kalau ternyata kita nggak seneng, ya, malah menjadi bahan obrolan, ya, berarti iman kita belum sempurna. Ya. Kita nggak bisa mencapai kesempurnaan keimanan, ya, sebelum kita suka orang lain dapat nikmat sebagaimana kita senang dapat nikmat. Ya. Makanya rata-rata atau mungkin realita yang ada, ketika tangganya dapat nikmat, itu senang apa enggak? Iya, rata-rata, kebanyakan. Iya. Jawab dalam hati masing-masing, ya. Dan Rasulullah SAW tuntunkan hal demikian. Inilah namanya akhlak batiniyah. Ketika kita mencintai sesama muslim dalam urusan kebaikan duniawi maupun ukhrawi, itu berarti kita sudah mencapai kesempurnaan keimanan. Ya. Sudah mencapai kesempurnaan keimanan. Ya. Dan itulah yang kita cari ketika kita di dunia. Dan ini butuh yang namanya latihan. Ya. Butuh namanya latihan. Ya. Ngelihat orang dapat nikmat, butuh latihan untuk senang dengan nikmat tersebut. Ngelihat orang lain punya rumah baru, butuh latihan untuk senang. Lihat dagangan temannya laris, butuh latihan untuk senang. Jangan diusir. Ya, janganlah, salah. Ya, subhanallah. Ya, kami punya rekan itu jualan, ya, gerobokan, ya, jualan gerobokan motoran. Itu hari pertama masuk ke tempat jualan di sekolahan, dia yang paling diserbu. Besoknya diusir. Allahu Akbar. Ya, itu realita yang ada. Berarti masih banyak PR yang harus kita perbaiki terkait kesempurnaan iman kita. Ya. Bukan hanya dalam urusan duniawi, urusan ukhrawi pun juga. Ya. Kita lihat tetangga kita mau sholat, senang apa enggak? Senang. Lihat tangga kita mau ngaji, senang? Tangga kita pulang haji, ya, penutup aurat, senang? Senang. Ini kayaknya kalau urusan ukhrawi gampang senang, ya. Yang susah duniawi. Nah, itu kita butuh latihan. Ya, kita butuh latihan. Kenapa? Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita cari adalah cintanya siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau hidup, beliau enggak pernah iri dengan orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengalami fase kehidupan kadang kaya, kadang miskin, ya. Ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang miskin, ada sahabat yang enggak punya rumah, tapi kehidupan mereka tidak saling iri. Mereka saling mencintai satu sama lain. Kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka yang mereka cari di dunia ini adalah cintanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan duniawi itu urusan yang remeh-temeh, ya. Sekarang kita punya banyak harta, ya. Lalu ada tangga kita dapat harta lebih banyak, kita iri. Apa manfaatnya? Ya. Kalau kita iri juga nggak bikin nambah harta kita, betul atau tidak? Apa tangganya punya motor kita iri, abis itu kita dapat motor baru? Enggak. Ya. Apa tangganya punya mesin cuci kita iri, abis itu kita dapat mesin cuci? Enggak. Yang ada dapat apa? Capeknya, betul? Iya, capek hatinya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita supaya sempurna keimanannya adalah kita harus mencintai kebaikan yang didapati orang lain sebagaimana kita senang mendapatkan kebaikan. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita disuruh menyukai kebaikan yang didapati orang lain sebagaimana kita senang dapat kebaikan, berarti kebalikannya adalah kita nggak suka orang lain dapat keburukan sebagaimana kita juga nggak suka dapat keburukan. Kita balik sekarang kasusnya. Tanggane atau tetangga kita dagangannya nggak laris, ya. Kita paling laris dagangannya. Ngelihat tetangganya nggak laris. Nggak laris itu keburukan apa kebaikan? Keburukan. Maka kita nggak suka. Ya. Kita doa, kita sedih. Ya. Dia nggak dapat keburukan, dia kena keburukan. Kita juga sedih sebagaimana kita kena keburukan. Ya. Ketika ada tetangga kita yang belum mau sholat, ya, kita sedih, ya, kita berusaha merasakan, ya, dan sehingga dengan seperti itu kita punya empati untuk mengajak dan minimal mendoakan, ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya, mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri mendapatkan kebaikan. Kebaikan duniawi apa kebaikan ukhrawi? Kebaikan duniawi dan ukhrawi, ya. Makanya ini ada katanya konon, ada orang Jawa mengatakan aja bungah deleng wong, aja bungah deleng wong susah, aja susah deleng wong bunga. Iya. Betul gitu kata-katanya? Iya. Aja susah, aja bunga deleng wong susah, aja susah deleng wong bunga. Jangan senang ketika melihat orang lain susah, dan jangan susah ketika melihat orang lain senang. Ya, ini selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita latih hati kita agar bisa mencapai kesempurnaan iman dengan mencintai kebaikan yang didapatkan oleh orang lain, serta kita juga nggak suka orang lain mendapatkan keburukan. Dan mudah-mudahan dengan kesempurnaan iman itu kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla langkahnya di dunia ini dan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Berarti mulai saat ini ketika tangganya dapat nikmat, kita harus
Senang. Siap? Oh, mau tanya? Monggo silakan Bapak. Monggo Bapak silakan, fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul. Mungkin untuk ini sama tadi itu kalau yang orang juga baik, ya, betul, ya. Apa yang disampaikan Bapak itu betul. Jadi jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kita harus senang dan orang lain dapat kebaikan? Karena kita itu punya jatah kebaikan masing-masing. Contohnya masalah rizki. Contohnya masalah rizki. Kita itu dari semenjak berada di dalam perut orang tua kita, Allah Azza wa Jalla sudah menentukan rizki kita berapa. Ya. Dan kita dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan, dan kita nggak akan meninggal dunia sebelum kita disempurnakan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh misal mudahnya, Allah takdir kita dapat rizki di dunia 1 miliar. 1 miliar itu nggak langsung blek, maksudnya rizki yang kita kasih dari Allah dari awal sampai akhir totalnya 1 miliar. Loh, kita cuman baru dapat 999.999.000, kurang berapa? 1000. Itu kita nggak akan diambil nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan kita mendapatkan 1 miliar. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Tapi kan teorinya Ustadz, buktinya itu ketika kita usir, anak-anak pada datang banyak laris Ustadz. Nah itu berarti rezeki panjenengan. Ya, rezeki panjenengan. Ya, ketika dia datang kita sepi, oh itu berarti rezeki panjenengan yang udah Allah tulis. Ya. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla 50 sanah. Qabla khalaqas samawati wal ard 50 sana. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu sudah menuliskan takdir kita 50.000 tahun yang lalu sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu sudah ditulis takdir kita. Ya. Kita rezekinya berapa? Hari ini dapat berapa? Itu sudah ditulis dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Berarti salah pemahaman kalau ternyata ada saingan bikin rizki berkurang. Sama. Ya. Itu sudah rizkinya. Ya. Buktinya apa? Buktinya iya betul loh, masih banyak bukti yang lain. Ya. Panjenengan pernah lihat di Sokaraja, subhanallah. Ya. Toko apa itu? Getuk. Ya. Toko getuk. Bayangkan berapa yang berjejer, ya, berapa yang berjejer, ada 6-7 cabang, subhanallah, ya. Ada yang tutup? Ada yang tutup nggak? Nggak ada. Rizki mereka sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rizkinya sudah ada sendiri-sendiri. Maka betul tadi yang sampaikan Bapak, supaya kita nggak mudah iri dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain adalah fahami bahwa rizki itu sudah diatur sama Allah. Ketika kita lihat tetangga kita dapat rizki, oh berarti Allah sudah menakdirkan dia dapat rizki. Dan rizki yang Allah berikan itu tidak harus senantiasa sama. Bisa jadi tangganya dapat rizki motor, kita dapat rizki kesehatan. Bisa atau tidak? Bisa. Orang bisa jadi kita lihat banyak orang kaya, ya, orang yang dapat rizkinya banyak, kita diberikan kesehatan, subhanallah. Rizkinya masing-masing. Maka semoga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini yang mudah-mudahan menambah kekuatan keimanan kita agar kita bisa senantiasa ridho dengan rezeki yang Allah berikan dan juga ridho ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Ini bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangannya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.